Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya Pandemic Talks episode 62. Saya hitung tadi. Wow. Banyak ya. Ya, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial Mas Zulfikar Amil. Halo Mas. Halo, Zulfikar Amil Mas ya. Kamil. Ya. Sama Tania juga ya. Tania kadang-kadang ikut, kadang-kadang sibuk ya, Tan. Terus ya, kita ngundang Mas Zulfikar karena pengen ngomongin soal politik. Wih, jeng jeng Wah, jeng. Soalnya pandemi ini sepaham saya sih nggak bisa lepas dari politik. Nah, gitu nggak Tan? Menurut kamu gimana Tan? Ya memang public Eee, health ya politik ya? Gimana Tan? pasti ada, sisi sosialnya, sisi politiknya, jadi nggak cuma masalah kesehatan aja gitu. Hmm, itu. Menurut Mas Zulfikar, eh, ini deh prakata deh. Kenapa pandemi ini politik gitu? Kenapa oke. politik harus berkaitan dengan pandemi? Apa kan kalau menurut netizen ini kan, oh kamu pandemi talk jangan jangan ngomongin politik lah, ngomongin pandemi aja, edukasi aja gitu. Kadang-kadang sering banget kayak gitu. Bukan Betul. kadang lagi. Nah, menurut Mas gimana? Mas? Iya, pendengarnya Pandemic Talk, julukannya apa? Penyimak sih, penyimak Penyimak ya, bukan Pandemic Talk talkers. Talkers. Friend talkers. Ya, ya, ya. Enggak, saya coba lihat dari kacamata sosiologis ya, karena kan saya seorang sosiolog ya. Apapun yang terjadi di masyarakat itu selalu punya implikasi sosial kan. Memang ada masalah yang apa namanya ada masalah yang dialami oleh individu, ya kan? Kalau kita lihat ya, dan individu dan ada masalah-masalah tertentu yang memang terbatas pada individu, ya kan? Tapi kemudian permasalahan individu itu menjadi masalah sosial ketika jumlah orang yang terkena masalah yang sama itu banyak, Hmm. ya kan? Itu satu. Jadi inilah ini dalam kacamata sosiologi ini ya, sociology of social problems. Hmm. Jadi memang ini salah satu bidang di dalam sosiologi. Kebetulan saya mengajar mata kuliah ini di NTU. Jadi sebuah masalah disebut masalah sosial ketika masalah tersebut berdampak pada sejumlah orang yang signifikan. Jadi jumlahnya itu signifikan. Sehingga semua orang merasa bahwa mereka terancam oleh masalah itu. Itu menjadi masalah sosial. Ada juga masalah yang mungkin mengenai beberapa orang, tetapi kemudian masalah itu tidak menyebar kemana-mana, ya, dan tidak dianggap masalah sosial, cuma dianggap masalah individu. Hmm. Ya kan, misalnya Masalah Anda, lokal gitu ya? ya misalnya Anda tabrakan, Hmm. ya kan, naik mobil terus tabrakan, ya udah itu masalah individu gitu. Hmm. Tapi ketika jumlah tabrakannya itu terlalu sering setiap hari, berarti ada satu yang salah, ada sesuatu yang salah. Misalnya dengan mobilnya, dengan kendaraannya, yang kemudian akhirnya membuat ini menjadi masalah publik. Ya kan, karena begitu banyak orang yang terkena oleh masalah ini gitu. Nah, itu salah satu ini satu cara mendefinisikan masalah sosial. Hmm. Di sisi lain ada juga cara mendefinisikan masalah sosial yang sangat tergantung pada persepsi publik dan persepsi uh, pemegang otoritas. Jadi kalau misalnya ada satu masalah, walaupun sebenarnya masalahnya kecil, ya, tetapi kemudian dipersepsikan sebagai sebuah ancaman oleh seluruh masyarakat atau sebagian besar masyarakat, dia akan menjadi masalah sosial. Atau misalnya ada satu masalah, ya, misalnya copet, gitu ya, Hmm. yang merebak di kota, di sebuah kota. Tetapi sebenarnya orang yang menjadi korban copet itu paling cuma beberapa orang. Tetapi pemerintahnya itu sangat sensitif terhadap permasalahan copet. Nah, permasalahan copet ini diangkat menjadi masalah sosial, Ah sih, ya, ya, ya. gitu Jadi kan? bukan cuma jumlah ya yang Bukan menentukan, cuma tapi jumlah, jadi bisa persepsi juga. bisa juga jumlah, bisa juga persepsi. Hmm. Nah, itu. Jadi segala hal yang berkaitan dengan kepentingan publik itu bisa dilihat dari dua kacamata ini, Hmm. ya. Jumlah orang yang terkena dan persepsi mengenai masalah ini gitu, ya kan? Ya. Bisa, dan masalah ini bisa macam-macam, mulai dari masalah kemiskinan,
Hmm. masalah diskriminasi, Hmm. ya kan, masalah apalagi, masalah apa Tenaga kerja namanya gitu. tenaga kerja, ya kan, employment, ini semua menjadi masalah social problems, Yes. dan tentunya isu kesehatan, Yes. ya kan, Hmm. isu kesehatan. Seseorang bisa sakit, ya kan, lalu kemudian didefinisikan sebagai permasalahan individu. Misalnya orang itu punya jantung, ya udah itu masalah individu, masalah kesehatan individu gitu. Hmm. Penyakit jantung, mungkin penyakit asma, ya kan. Mungkin penyakit ini muncul karena perilaku dia, cara dia apa namanya, pola konsumsi dia, ya kan, gaya hidup dan sebagainya. Tapi kemudian ketika ada satu jenis penyakit yang mengenai begitu banyak orang, ya kan, dan penyakit ini bisa menular dari satu orang ke orang lain. Nah, disitulah kemudian masalah ini itu menjadi masalah publik. Karena dia menjadi ancaman bagi setiap orang, bagi seluruh masyarakat gitu. Ya kan? Tapi kemudian satu jenis penyakit yang menular itu bisa jadi, belum tentu bisa jadi masalah publik ketika pemerintah menganggap bahwa itu bukan masalah. Ah. Ya kan? Ya. Kalau pemerintah melihat, wah ini ada masalah, misalnya ada sebuah penyakit yang menular di antara apa namanya, di kalangan komunitas di sebuah wilayah tertentu, di sebuah kota, ya kan. Lalu kemudian pemerintah atau pemilik otoritas menganggap ini nanti masalahnya akan beres sendiri gitu, ini penyakitnya akan hilang, tenang aja, santai aja. Dia tidak akan menjadi masalah publik, gitu, karena dia anggap sebagai masalah yang akan hilang sendiri oleh pihak pemerintah, ya kan. Tetapi kemudian ketika akan berbeda kalau misalnya di dalam satu konteks pemerintahan, ya kan, ada satu masalah yang sama, tapi kemudian pemerintahnya itu melihat secara berbeda. Wah ini bahaya nih, bulan depan ini bisa apa namanya, menjangkiti sebagian besar masyarakat, kita harus bertindak. Nah disitulah kemudian masalah kesehatan ini menjadi masalah publik, masalah social problems gitu, ya kan. Nah disitu baru kita bicara tentang kesehatan publik, ya kan. Jadi kesehatan itu tidak bisa dilihat semata-mata sebagai permasalahan individu, ya kan, karena pada saat yang bersamaan individu kan selalu hidup bersama individu yang lain, ya kan. Jadi bisa saja penyakit yang saya derita itu adalah penyakit individu, misalnya jantung, lalu kemudian asma dan sebagainya. Tetapi apa yang menyebabkan saya mendapatkan penyakit ini itu disebabkan oleh faktor sosial. Misalnya pola apa namanya, pola konsumsi saya gitu. Jika sebagian besar orang di sekitar saya itu makannya berkolesterol tinggi, ya kan, saya akan terpapar, ya kan, terpapar terhadap resiko apa namanya, penyakit jantung misalnya, ya kan, atau misalnya anak muda ya, remaja gitu, di mana mereka mengkonsumsi minuman yang kadar gulanya sangat tinggi, ya kan, dan mereka biasalah ada peer pressure sesama mereka gitu kan, dan akhirnya mereka mengkonsumsi soda begitu banyak. Nah risiko untuk terkena penyakit obesitas atau diabetes itu tinggi di kalangan ini gitu. Jadi itu selalu menjadi masalah sosial gitu, ya kan. Belum lagi kalau kita bicara tentang faktor lingkungan, ya kan. Misalnya ada sekelompok orang yang memang sudah benar-benar apa namanya, menjaga diri, ya kan, menjaga pola makan, mencoba untuk tetap sehat, olahraga dan sebagainya. Tetapi kemudian di kota itu ada pembangkit listrik yang menghasilkan polusi, ya kan, dan akhirnya mengenai sebagian besar masyarakat. Nah itu sesuatu yang tidak bisa dihindari kan, karena dia tinggal di kota itu gitu, dan ini menjadi masalah publik. Nah segala hal yang berkaitan dengan kepentingan publik itu selalu berkaitan dengan politik. Kenapa? Karena kita bicara tentang bagaimana menangani sebuah masalah yang melibatkan begitu banyak orang. Dan ketika apa namanya, pelibatan begitu banyak orang ini itu terjadi, kita harus lihat bahwa setiap orang itu kan punya cara pandang yang berbeda-beda, punya kepentingan yang berbeda-beda, punya background yang berbeda-beda. Dan ketika mereka membicarakan masalah ini, tentu dengan cara dan pola pikir yang berbeda-beda gitu. Dan karena itu kita harus bernegosiasi
Orang ini harus bernegosiasi karena itulah apa namanya istilahnya itu inti dari kehidupan bermasyarakat dimanapun di muka bumi ini gitu, ya kan? Jadi politik itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Yes. Jadi dia selalu inherent di dalam cara kita hidup bersama orang lain. Jadi basically politik itu lahir dari dua kondisi, ya. Pertama bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa tinggal sendiri. Ya misalnya Mas Kamil nekat gitu, ya udahlah gue tinggal di hutan aja sendiri. Ya kan, kita lihat sampai berapa lama kemudian akhirnya paling seminggu keluar cari Alfamart. Ya kan, tidak. Jadi kita butuh orang lain, ya kan. Nah ini kondisi pertama. Kondisi kedua adalah bahwa setiap orang itu memiliki cara pandang yang berbeda, ya kan, selera yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Nah kebayang kalau misalnya dalam satu komunitas ada 100 orang yang hidup bersama dan kemudian ada 100 orang yang memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Satu-satunya cara supaya mereka tetap bisa hidup bersama adalah dengan bernegosiasi. Ya kan? Kita harus mencari titik di mana semua orang setuju. Bagaimana cara mengatur hidup kita. Nah, itulah politik. Ya kan? Jadi 100 orang ini ketemu, oke. Hari ini misalnya jatah makan kita itu cuma segini, cuma ada 100 piring, ya kan? Berarti satu orang satu. Oke, setuju? Jangan sampai kemudian ada beberapa orang yang bilang, gue butuh 5 piring nih. Nah, ya kan? Itu berarti muncul ketidakadilan. Yes. Ya kan? Dan ketika ketidakadilan ini muncul, akan terjadi bentrokan. Akan terjadi friksi, akan terjadi konflik. Konflik adalah sebuah output dari sistem politik yang tidak bekerja. Jadi ya, politik kan? Itu memang arahnya adalah untuk bersama kan ya? Oh iya. Jadi the fact that we are human beings dan juga we are collective beings, ya kan? Kita selalu hidup secara kolektif, tidak bisa hidup sendiri gitu. Dan itulah yang membuat sebenarnya manusia bisa bertahan di muka bumi ini dari sejak awal sampai sekarang gitu, dan membangun peradaban yang seperti sekarang gitu. Kemampuan kita untuk hidup bersama, kemampuan kita untuk berorganisasi, kemampuan kita untuk berkoordinasi satu sama lain, dan kemampuan kita untuk bekerja sama. Itu adalah fondasi dari masyarakat manusia, ya, human societies. Itu yang membuat kita berbeda dengan hewan yang lain, ya, gitu. Spesies lainnya. Ya, dan toolsnya itu adalah politik, ya. Itu politik. Jadi politik itu adalah fondasi, karena kita harus kita harus rela mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain yang kita butuhkan. Esensinya itu. Jadi politik itu ya negosiasi. Nah, kalau kita lihat dalam konteks politik saat ini, misalnya ada satu masyarakat di perkotaan gitu ya, di mana ada sebuah masalah yang masyarakat ini menganggap sebuah ancaman, tetapi lalu kemudian oleh pihak otoritas atau pihak pemerintah melihatnya dengan berbeda, akan terjadi bentrokan, akan terjadi konflik, ya kan? Dan karena itu pemerintah harus mengakomodasi cara pikir dan persepsi dari masyarakat terhadap masalah yang muncul, ya kan? Nah, di sisi lain, ketika ada satu masalah muncul, masyarakat sebagian besar masyarakat itu tidak peduli. Nah, adalah tugas pemerintah untuk meyakinkan, untuk membentuk persepsi bahwa ini adalah masalah publik nih, Anda harus hati-hati, ya kan? Kayak gitu. Dan itulah proses politik. Ya kan? Kenapa proses politik? Karena kita bicara tentang sebuah entitas, entitas atau institusi, yaitu pemerintah, yang memiliki memiliki kekuasaan yang diberikan secara sukarela oleh masyarakat. Kita memberi kekuasaan kepada gubernur, kepada wali kota, ya kan, secara sukarela gitu, ya kan. Dan kita menganggap bahwa oke lah, gue sebagai bagian dari masyarakat, gue rela untuk diatur, ya kan, oleh pemerintah, ya kan. Dan pemerintah sebagai
institusi yang mendapatkan legitimasi untuk berkuasa itu punya kewajiban untuk memberi proteksi terhadap masyarakat yang sudah memberi dia kekuasaan untuk itu. Dan pemberian kekuasaan dan legitimasi ini adalah sebuah proses politik. Ketika pemerintah gagal ya akan melakukan tugasnya untuk memproteksi masyarakat, maka terjadi degradasi kepercayaan publik. Ya kan, ketika kepercayaan publik turun, maka legitimasinya pun juga menjadi tergerus, dan kemudian akhirnya ya akan terjadi situasi kekacauan di masyarakat, ya kan. Nah, di dalam sistem demokrasi ketika kekacauan ini itu terjadi, ya kan, cara yang dilakukan adalah dengan memilih pemerintahan baru secara demokratis. Tetapi di dalam sistem politik yang tidak memungkinkan itu, ya akhirnya akan terjadi revolusi. Akan terjadi aksi kekerasan di mana masyarakat menuntut supaya pemerintah dibubarkan. Dan pola ini udah berulang kali ada di sejarah ya. Oh, sejak zaman Romawi sampai sekarang. Ya, sampai sekarang ya, karena udah 3.000 tahun sejarah politik. Jadi politik modern saat ini yang kita alami sekarang ini sebenarnya adalah proses panjang dari sejarah peradaban modern sejak ya zaman Yunani, kemudian pindah ke Romawi, kemudian masuk ke zaman peradaban Islam, terus kemudian Eropa, Enlightenment di Eropa, ya kan, lalu kemudian zaman modern seperti sekarang gitu. Seperti itu gitu. Tapi intinya sama, bahwa politik itu selalu menjadi fondasi dari cara kita hidup sebagai masyarakat. Dan inilah yang mengatur kita dalam mengelola berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, baik itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah lingkungan, masalah diskriminasi, masalah agama dan sebagainya. Gitu. Oke, berarti masalah publik adalah hal politik, itu nggak bisa itu adalah sama gitu kan, ya, bukan dua hal yang disatukan, tapi memang hal yang satu gitu. Benar, ketika ya publik itu ya politik basically. Gitu. Ya. Nah, dengan divisi menarik. Ini, ya gimana? Itu menarik banget sih Mas, soalnya di public health juga ada konsep ini kan ya, social determinants of health. Jadi seperti yang tadi kayak dikatakan oleh Mas Zulfikar juga, bahwa ada hal-hal di masyarakat itu yang mempengaruhi perilaku kesehatan gitu. Misalnya kayak buang air besar sembarangan gitu. Mungkin bisa jadi karena kebiasaan masyarakatnya, tapi bisa jadi juga karena memang tidak ada akses jamban gitu misalnya. Jadi ya memang itu juga suatu konsep yang aku suka sekali di publik ini, karena menyadarkan bahwa kesehatan itu bukan cuma masalah individu, tapi sangat berkaitan dengan masalah sosial yang ada, dengan masalah struktural gitu. Dan kadang-kadang intervensinya ya memang memerlukan kebijakan untuk mengatur ya mungkin pola hidup masyarakatnya, atau mungkin akses dan lain-lain gitu. Kata kuncinya tadi Mbak Tania sebutin, struktural. itu kata kunci dalam setiap analisa sosiologis gitu. Oke, kita ini kayaknya udah cukup crystal clear lah soal ini. Terus kita melanjut ke setting bahwa kondisi sekarang gitu, pandemi gitu. Itu kita kan sering dapat masuk komentar, atau sering dapat saran dan macam-macam, dan istilahnya netizen kan nyuruh Pandemic Talks biasanya. Ini dong bikin ini, terus seringkali juga ya udah edukasi aja terus, jangan ngebahas politik gitu loh. Kalau kita mungkin bikin konten yang mengkritik kebijakan gitu. Ini kan kayak gini kan kolektif ya Mas ya. Ini kan menurut saya udah tertanam juga di masyarakat, bahwa definisi politiknya itu beda dengan definisi sebenarnya yang kayak Mas sampaikan barusan gitu. Jadi menurut Mas ini masyarakat yang di Indonesia ya, setting Indonesia dengan semua kondisinya itu tuh memahami politik seperti apa sih gitu. Dan hubungannya dengan wabah. Soalnya kadang-kadang kita
kalau ngomongin wabah kan, wah jangan ini dong, ini kan bukan salahnya Anies gitu. Kadang-kadang Ya, di ya. dihubungin, kadang-kadang nggak boleh dihubungin gitu gitu jadi kayak rancu. Ya, paham kan Mas Ya, pertanyaan? ya, ya, ya. Nah, menurut Mas di masyarakat nih pemahamannya kayak apa kalau Mas menilai? Apa? Ya, memang di masyarakat khususnya ini ya, kalangan netizen ya sebenarnya ya. Ya itu Di medsos representatif lah. kan Mas? Iya, Representatif masih Mas? iya, cara pandang tentang politik itu memang sangat dangkal. Nah itu. Ya kan, jadi pemahaman masyarakat awam tentang politik itu terbatas pada persoalan pemilu Nah itu dia. dan kontestasi antar elit politik gitu, Hmm. ya kan. Jadi ketika kita bicara politik, mereka cuma bisa melihat bahwa oh ini ada figur Cenderung. tertentu yang sekarang sedang berkuasa, lalu kemudian ada pihak yang suka nyinyir gitu, ya kan. Ah itu tuh, benar Ya banget. kan. Padahal ini sebuah proses yang biasa saja dalam masyarakat demokratis selalu terjadi gitu kan, ya kan. Tapi saya pikir hal yang penting kita lakukan adalah memberi pemahaman yang lebih luas Mhm. mengenai kenapa kita harus melihat pandemi ini dari kacamata politik, Hmm. ya kan. Dan bahwa cara pandang politik di dalam melihat permasalahan pandemi itu tidak terbatas pada Hmm. Jokowi plus vis-a-vis oposisi gitu, atau Jokowi siapa sih sekarang musuhnya Jokowi? Nggak ada. Artinya ada Prabowo udah di Jadi masa bingung kan? Rizik Sihab ya udah di itu dari Iya. penjara. Ya kan, Jokowi lawan FPI udah lewat gitu ya. Jadi ya permasalahan pandemi ini tidak akan pernah lepas dari permasalahan politik karena kita bicara tentang satu kondisi yang mempengaruhi dan berdampak terhadap masyarakat luas, di Hmm. mana kemampuan kita untuk menghadapi ini sangat tergantung pada keputusan-keputusan yang diambil oleh sekelompok orang di pemerintahan. Hmm. Nah, itu faktor politiknya gitu. Kenapa misalnya kenapa jumlah Testing. Testing. kematian ya Hmm. fatality rate di Indonesia itu tinggi, ya kan? Itu bukan berarti bahwa masyarakat Indonesia itu lebih lebih Masih. lemah, Hmm. ya kan? Dari misalnya di negara yang tingkat kematiannya rendah, enggak. Tingkat kematian ini kan sangat tergantung pada fasilitas kesehatan, pada jumlah nakes. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa fasilitas dan jumlah nakes itu cuma segitu, Hmm. ya kan? Itu bukan alam yang menentukan gitu, bukan Ya Tuhan kayak gitu. tadi analoginya kayak tadi Jamban tadi kan? Apakah? Benar-benar. Jadi infrastruktur itu adalah hasil dari keputusan politik Hmm. yang dibuat oleh orang yang diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan. Ya kan, apakah dia membuat jamban di sungai-sungai ya secara fasilitas umum, atau memberikan subsidi kepada Hmm. setiap rumah tangga untuk membangun jamban masing-masing, itu adalah keputusan politik, Hmm. ya kan, dan berdampak langsung terhadap kesehatan individu gitu. Jadi jumlah orang yang meninggal itu bukan karena orangnya memang lemah, ya kan, tetapi karena ada kondisi-kondisi struktural seperti Mbak Tania bilang tadi yang termanifestasi di dalam infrastruktur kesehatan yang akhirnya menentukan tingkat fatality rate di Indonesia, ya kan. Kita tidak perlu khawatir dengan COVID-19 ini, ya. Kalau misalnya bed ratio kita itu tinggi, Hmm. ya kan. Berapa bed ratio Indonesia? 1,4, 1,8 mungkin ya, Yes, yes. Nggak ya nyampe kan. dua, nggak nyampe dua. Nggak nyampe 2 kan. Hmm. Jepang berapa? 9 apa? Nggak tahu ya. Iya tinggi banget. Tinggi lah. Coba Indonesia 20 ya. Dan Kita nggak peduli. ya Jepang itu malah membedakan gitu, bed ratio yang high care gitu ada sendiri, Benar, bed benar, ratio betul, betul, ini betul. sendiri gitu. Di Iya, Indonesia mungkin kita datanya nggak pun peduli. beda-beda ya. Iya, kalau misalnya bed ratio kita itu tinggi karena ada keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah, oleh elit politik, ya kan, di mana triliunan rupiah itu dihabiskan untuk membangun rumah sakit, kita tidak perlu khawatir, Yes. ya kan. Yang membuat kita khawatir itu karena ya itu tadi dalam prinsip flattening the curve itu basically supaya kita tidak melewati
threshold itu kan, Threshold garis kita yang threshold kita jadi rendah banget ya karena terlalu rendah gitu kan. Threshold ini kan bukan sesuatu yang sifatnya alamiah, tetapi adalah hasil keputusan politik. itu Mau dia. agak tinggi, mau rendah, tergantung apakah pemerintah mengambil keputusan untuk membangun rumah sakit atau membangun jalan tol. Misalnya. Iya kan, ini kan keputusan politik kan. Yes. Ya kan, apakah menambah jumlah, apakah meningkatkan kapasitas rumah sakit dan memberi subsidi ke program-program fakultas kesehatan, fakultas kedokteran di seluruh Indonesia, atau membangun bandara. Nah, ini keputusan politik. Kenapa? Karena yang namanya negara seperti Indonesia itu kan resource-nya juga terbatas. It's not unlimited. Kan resource-nya tidak tak terbatas gitu. Sehingga harus ada prioritas ketika pemerintah mengalokasikan budget untuk pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, apakah membangun misalnya pabrik vaksin atau membangun ibu kota baru gitu? Yang mana nih gitu? Itu keputusan politik gitu loh. Kemarin Mas tulis itu ya saya relate. Iya kan, gitu. Jadi terus, tidak pernah lepas dari situ gitu. Setuju banget. Terus kalau soal ini kita masih setengah-setengah. Bukan hanya netizen aja menurut saya, bukan hanya masyarakat yang kelas tertentu saja, tapi bahkan ini udah terdoktrin sampai orang-orang yang ahli, Mas. Orang-orang yang pakar gitu di Indonesia. Nggak tahu kenapa kenetralan itu dijaga banget gitu, kenetralan dari isi omongan ini gitu. Misalnya ahli gitu didatangkan untuk ngomongin soal vaksin atau ngomong ini, mereka kalau saya ngomong-ngomong politik loh, saya jangan nyerempet-nyerempet politik gitu. Ada kata-kata itu pasti. Iya. Itu gimana Mas? Ke depan ini bakal kayak gitu terus atau apa yang harus Mas Zulfikar dan teman-teman? Kenapa sih di Indonesia kayak gitu Mas? Kayak gitulah. Kenapa sih kayak gini? Saya juga kadang rada mikir gitu. Kenapa terbiasa gitu? Takut itu gitu. Ya kalau misalnya ke orang seperti Mbak Tania gitu ya, dari lulusan Fakultas Kedokteran, ya kan, lalu kemudian masuk ke Fakultas Kesehatan Masyarakat, pasti akan berubah cara pandang gitu. Iya kan? Karena ketika masuk ke dunia public health, cara pandangnya juga pasti udah berubah dan melihat permasalahan kesehatan sebagai permasalahan publik. Jadi akan sangat janggal gitu ya ketika jika ada seorang ahli kesehatan publik yang anti membicarakan politik. Ya, karena dalam bidangnya sendiri, nama bidangnya itu public health, public itu soal politis gitu. Ya kan? Nah, mungkin yang membuat ahli-ahli kesehatan publik enggan untuk berbicara politik itu karena yaitu tadi framing politik kita itu terlalu dangkal. Seakan-akan ketika kita bicara politik pasti selalu menjurus pada kecondongan terhadap figur gitu misalnya. Betul, mengkritik dan padahal itu juga hal yang biasa, hal yang wajar gitu. Artinya ketika misalnya saya mengkritik seorang pejabat publik, ya kan, karena mengambil keputusan yang menurut saya itu merugikan, pada saat dia mengambil keputusan yang menurut saya itu bagus, saya apresiasi gitu. Ya kan? Jadi posisi netral itu adalah posisi yang akan mendapatkan jaran neraka yang paling dalam katanya. Aduh, saya lupa ada kutipan gitu. Iya, being netral gitu, saya lupa gitu. Tapi ya itulah. Jadi apalagi dalam situasi krisis seperti sekarang, ya kan, bersikap netral itu adalah sebuah kekonyolan gitu. Nah, harus ya kan? Ini ya. We have to take sides. Kita harus memihak. Itu. Ya kan? Dan tentu jawabannya jelas. Kita memihak memihak yang mana? Ya tentu publik. Ya kan? Karena kita bicara tentang kesehatan publik gitu. Ya, dan ketika kita memihak publik ya kita harus berani mengidentifikasi hal-hal yang menurut
menurut kita dari kacamata apa ya? Dari kacamata keahlian masing-masing, bagian mana yang merugikan publik, keputusan mana yang merugikan publik gitu. Ya Gitu. itu Dan itu saya pikir tanggung jawab dari setiap pakar lah. ya pakar apapun di Indonesia juga sebagian seperti itu ya. Jadi seolah-olah kita kayak krisis pakar kan sekarang. Saya nilai seperti itu karena yang ngomong itu aja gitu. Misalnya yang ngomong di media atau yang jadi narasumber tertentu gitu. Sebagian nyaman dengan ini ya kebungkamannya gitu. Iya, saya ini otokritik juga ke lingkungan saya. Terus yang ini ya 15 menit terakhir kita ngomongin vaksin ya Mas. Oke, silakan. Asik, seru nih. Iya, iya, iya. Gimana Seru Tan? ya. Jadi vaksin ini ya urusan politik ya, politik vaksin gitu. Dan tulisannya Mas juga ada beberapa yang nyinggung-nyinggung itu kan soal vaksin hubungannya dengan penyelesaian salah satu faktor dalam penyelesaian pandemi di Indonesia. Menurut Mas, politik vaksinnya kayak apa nih kecenderungannya gitu? Apakah eh, keberpihakan itu ada di publik atau ada isu inequity ketidak inequity dalam vaksinasi di Indonesia gitu. Menurut penilaian Mas Zulfikar gimana? Atau Tania ada tambahan pertanyaan? Itu dulu aja, Terserah, Mas. ambil jalan. Sambil jalan. Saya melihat di Indonesia itu tidak ada politik vaksin, yang ada itu Nah itu apa tuh? perdagangan vaksin. Nah, Kalau misalnya kita lihat dari awal ya kan kita tahu lah misalnya tahun kemarin ketika pemerintah masih berada dalam situasi, ketika Indonesia masih berada dalam situasi yang belum jelas bagaimana menangani pandemi, ya masih ingat kan bulan Juni, yes, Juli yes. ya. Pada saat pemerintah bilang ya kita masuk ke new normal, padahal penularannya belum terkendali kan. Kontradiktif ya sama Benar. kondisi. Lalu kemudian sudah langsung loncat ke vaksinasi, ya kan. Bahwa kita bentar lagi akan ada vaksin. Itu sebenarnya itu sebuah bentuk politik juga sih, tapi bukan bentuk politik vaksin ya, tapi lebih pada bentuk politik apa ya? Politik resiko lah, bukan politik resiko juga ya. Politik penenangan publik sebenarnya, ya kan, lebih pada penenangan publik bahwa ya bentar lagi vaksin datang dan pandemi ini akan selesai gitu, ya kan. Dan ketika kemudian vaksinnya benar-benar datang, pemerintah membuat keputusan bahwa vaksinnya dijual, Yes, ingat ya banget. kan. Nah, ya kan, dan akhirnya kita merespon. Nah, sebenarnya sebuah bentuk politik vaksin yang muncul itu ya ketika kita merespon kepada pemerintah supaya vaksinnya itu digratiskan. Tapi ini adalah bentuk politik vaksin yang muncul dari publik. Jadi semacam yang apa ya? dulu Mas menginisiasi juga kan ya, salah satu yang menginisiasi petisi lah dan movement lain kan soal speak up soal ini harus gratis kan. Betul. Jadi saya masih ingat pada bulan Desember kemarin ya, ketika Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan keputusan bahwa program vaksinasi akan dilakukan melalui 2 track. Ada yang gratis, tapi itu juga sangat terbatas. Lalu kemudian sebagian besar, 70% itu program vaksin mandiri. Yes. Ya kan? Nah lalu kemudian akhirnya saya coba inisiasi petisi untuk meminta pemerintah. Dan pada saat yang bersamaan kemudian saya menulis juga satu artikel di Kompas. Nah kebetulan artikel itu dibaca langsung sama Pak Jokowi. Jadi di bawah ini saya diberitahu sama ini ya juru bicaranya gitu. Jadi artikel itu dibaca sama beliau dan setelah mendapat input dari berbagai orang, akhirnya dia mengambil keputusan ya udah kita gratiskan aja semua kan. Itu sebenarnya bentuk politik vaksin, tapi munculnya dari publik ya. Tapi kalau misalnya kita lepas melihat secara keseluruhan, memang vaksin ini adalah sebuah sebuah komoditas atau sebuah instrumen yang dipercaya sebagai solusi atau apa ya? Solusi, iya. Ini kan paling ampuh lah untuk persepsinya, iya kan, persepsi yang dibentuk oleh secara politis oleh pemerintah ya.
Ya Ya, gimana? tapi memang secara global juga seperti itu kan. Ada Ah, kepercayaan ah, secara global bahwa vaksin ini akan menyelesaikan pandemi, hmm, ya kan? Dan karena itu memang kita lihat program pengembangan vaksin itu terjadi dengan sangat cepat gitu. yes. Tidak pernah dalam sejarah Iya, setuju. pembuatan Tahun vaksin itu, beres iya nih. kan? Berapa merek lagi? Banyak lagi. Benar-benar. Jadi vaksin itu biasanya butuh 4, 5, bahkan 12 tahun. Hmm, Ya kan? Bahkan ada sampai sekarang itu vaksinnya nggak jadi-jadi kan. ya, banyak. Tapi ini bisa terjadi dalam waktu cepat. Tapi memang pada saat itu saya udah cukup optimis ya. Bulan Maret itu saya udah melihat, saya udah pelajari beberapa apa namanya proyek pengembangan vaksin. Terus saya lihat datanya gitu dan kemudian di dalam satu podcast saya bilang ini bulan Desember kayaknya keluar nih vaksinnya gitu. Ternyata benar ya. Yang benar kan? Hmm, Dan waktu itu memang yang saya ikuti itu dua proyek pengembangan vaksin Pfizer sama Moderna karena ini yang paling cepat sebenarnya. hmm, Dan ini yang membuat Amerika seperti sekarang gitu luar biasa kan, ya kan. Dan ini tidak lepas dari politik politik vaksin di Amerika Serikat. yes. Kalau kita lihat Pfizer itu salah satu big pharma di Amerika yang mengembangkan vaksin buat COVID-19, tapi mereka sebenarnya mengambil paten dari BioNTech kan. BioNTech itu adalah perusahaan startup sebenarnya, startup Jerman yang didirikan oleh dua saintis dari Turki yang pindah ke Jerman kan. BioNTech. Jadi mereka mengembangkan platform messenger RNA, ya kan, yang sebelumnya tidak pernah. Ya pernah dipakai untuk beberapa Teknologi jenis baru vaksin. lah istilahnya. Teknologi baru, betul. Pada saat yang bersamaan, Moderna itu juga mengembangkan platform yang sama. Nah, yang menarik ini Moderna sebenarnya sudah melakukan proyek ini sebelum COVID-19 terjadi. Udah untuk virus yang lain kan, maksudnya untuk darinya untuk SARS. Ya, untuk SARS. Jadi mereka mengambil coronavirus tapi yang dari SARS. Ya kan? Jadi template-nya pakai aja sekarang gitu kan. Benar-benar. Nah, Moderna itu adalah salah satu proyek yang didanai oleh ada satu aliansi namanya itu CEPI, Coalition for Epidemic. CEPI itu apa ya? Coalition for Epidemic Preparedness Ini kan Innovation. Ekonomi Development ini kan dari 2015 apa ya? Itu melahirkan CEPI ya. Betul. Dan salah satu tokoh sentralnya itu ya Bill Gates. Ya kan? Nah, Moderna itu sendiri sebenarnya perusahaan kecil yang berbasis di Boston. Ya kan? Nah, ketika mereka lagi mengembangkan ini, kemudian COVID-19 terjadi, ya mereka langsung switch. Lalu kemudian bulan Februari atau bulan Maret tahun lalu, ya kan, Donald Trump mengambil keputusan untuk memberi funding gitu ya, support. Funding, betul, budget untuk akselerasi percepatan pengembangan vaksin Moderna. Dan jadi nama kebijakannya itu Warp Speed Operation. Jadi lepas dari begitu banyak masalah yang disebabkan oleh Donald Trump, ini mungkin salah satu dari sedikit kontribusi dia gitu loh dalam pengembangan vaksin. Yang make sense. Betul. Dan ini terus yang diulang-ulang sama dia gitu. Ya kan. Tapi tanpa dia mungkin ini tidak akan terjadi. Benar loh. Itu Warp Speed Operation itu. Jadi pemerintah federal memberi bantuan finansial ya kepada 3 proyek sebenarnya, Moderna, Pfizer, sama Johnson & Johnson. Gitu. Dan akhirnya yang lebih duluan itu adalah Pfizer dan Moderna. Nah, tapi Moderna ini yang lebih eksklusif lagi karena mereka menggunakan fasilitas lab milik pemerintah federal di Amerika. Jadi mereka kerjasama sama NIH, National Institute of Health, sama institusinya si Dr. Fauci itu apa? Saya lupa
National Institute for Infectious Disease atau apa gitu. Ya ya. Allergy and diseases. Ya. Dan Dr. Fauci sendiri terlibat dalam review vaksin Moderna ini gitu. Dan ini semua politis ya, maksudnya itu iya, kebijakan yang sangat-sangat politis ya. Oh iya. Tapi nggak bisa Gitu. ini kayak mungkin nggak bisa dianggap sebagai keputusan politis oleh teman-teman yang mungkin masih dangkal ya, masih menyempitkan politis adalah kubu-kubuan gitu. Benar. Iya. Ini keputusan dari Gedung Putih, ya kan? Iya. Jadi mereka melihat bahwa situasi udah sangat berantakan seperti sekarang, gitu kan? Dan mereka menganggap berasumsi bahwa vaksin adalah solusi, ya kan? Jadi mereka mengambil keputusan, ya udah kita kasih ratusan juta tuh ke Moderna, kemudian Pfizer dan Johnson & Johnson, dan patennya itu akhirnya dimiliki oleh pemerintah federal. Sih karena gitu kan. Nah mungkin, itu mungkin mau ditiru loh sama Indonesia Fatnus gitu kan. Enggak bercanda. Ya. Itu lain cerita lah, kayaknya podcast sendiri gitu. Betul. Nah yang menarik ini, yang menarik itu Singapura. Jangan Singapura dulu lah. Ini dulu negara lain itu Israel. Nah, kalau kita lihat program vaksinasi sekarang ya, yang paling cepat di dunia itu adalah Israel. Ya kan? Ya ada sih kota-kota negara-negara yang kecil gitu yang penduduknya di bawah 1 juta udah selesai lah mereka. Kayak misalnya Bhutan, Gibraltar, Malta dan sebagainya udah selesai gitu 100% gitu. Tapi kita bicara tentang negara agak besar, relatif besar, yaitu Israel yang penduduknya itu hampir 10 juta. Dan mereka itu sudah melakukan vaksinasi 60%. Ya kan, dan jumlah kasus itu udah drop banget di sana, tinggal puluhan gitu. Ya kan, mereka udah lepas masker di normalisasi. Iya betul. Benar normal. Dan mereka itu pakai satu merek vaksinnya, yaitu Pfizer. Nah pertanyaannya, kok bisa Israel mendapatkan supply yang begitu aman gitu, supply vaksin yang yang oke langsung kan, yang terus menerus gitu, yang sustainable gitu dari Pfizer kan. Dan jawabannya simple. Jadi Benjamin Netanyahu itu ngelobi CEO-nya Pfizer. Dan selama 17 kali mereka ngobrol tentang apa yang bisa dilakukan. Dan akhirnya mereka berhasil melobi Pfizer untuk memberi supply sampai 100% masyarakat Israel itu tervaksinasi. Tapi dengan 3 kondisi. 3 tawaran dari pemerintah Israel buat Pfizer. Pertama adalah bahwa Pfizer ya akan memberikan vaksin ke Israel, jaminan vaksin kepada Israel, dan mereka bebas mendapatkan data dari setiap orang yang divaksinasi. Gila itu. Itu ya kan, karena tinggi banget buat Pfizer. Iya, ya kan. Jadi dan ini buat Pfizer ini itu sangat sangat menguntungkan. Iya, sangat. Betul, sangat menguntungkan. Karena apa? Karena mereka bisa pakai data ini untuk promosi. Nih lihat nih hasil contohnya nih gitu. Betul, ya kan? Keampuhan Pfizer itu di Israel itu tinggi sekali gitu. Dan variasi sampelnya, variasi sampelnya kan jadi banyak, jadi jutaan gitu kan. Jadi uji klinis yang cuma 30.000 lewat lah gitu. Iyalah, ini lebih valid. Iya kan? Itu satu, ya kan? Jadi data itu langsung dikasih ke Pfizer. Dan mereka bebas memakai data itu gitu. Terus yang kedua, liability itu ditanggung sama pemerintah Israel. Jadi kalau ada KIPI dan sebagainya, mereka tidak akan dituntut. Pfizer-nya tidak akan dituntut. Ada yang meninggal, ada yang dioperasi, itu tanggung jawab Israel. Enak aja gitu, ya udah. Terus yang ketiga itu pemerintah Israel berani membayar 2 kali lipat harga yang dibayar oleh Uni Eropa. Uni Eropa itu menawarkan harga 14 euro per dosis. Ya kan? Sama Israel ini kita bayar 28 euro per dosis. Enak ya? Udah aman dia. Dapat. Iya kan?
Tapi ini kan Ini penting, ini politik vaksin nih. yes, 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 yes. Tapi politik vaksin ini Akhirnya meninggalkan gap bahwa ada disparity kan, menyebabkan vaksin equity. vaksin Oh iya, equity kalau juga. kita lihat secara global ya iya, ya kan. Tapi kita bicara tentang kondisi di Israel dan Oke, oke, oke. ya dan ini tidak lepas dari keinginan Benjamin Netanyahu untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat Israel. Ya, 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 ya. Iya, kalau misalnya dia udah tidak punya apa namanya hasrat untuk berkuasa, ya adalah ngapain diurus gitu kan. Iya, iya, Tapi iya, kan iya. tidak, dia mewakili partainya dia kan, Iya, iya, iya. Dan gitu. setidaknya kubunya si Pak Netanyahu punya legasi kan Oh istilahnya. iya, bener. Punya legasi. Dan ini kesempatan untuk semua leader di dunia ya, untuk kesempatan untuk menaruh legasinya dan Ya, apa ya, menarik hati publik ya. betul, betul. Dengan satu-satunya cara ya dengan ini kan, apa namanya, memihak pada publik kan, yang mengendalikan wabah dengan baik lah Betul, istilahnya. betul, betul. Jadi kepentingan politik dari Netanyahu udah jelas, ya kan, untuk mendapatkan kepercayaan publik. Tapi kemudian kepentingan publik apa namanya masyarakat Israel itu juga terpenuhi, mereka terproteksi, Yes. ya kan. Nah, Ini nah ini contoh di yang baik. Israel, ini Israel. Nah, satu lagi itu contoh yang menarik adalah Singapura. Singapura penduduknya 5,7 juta. Sama Ya kan? Jakarta aja separohnya ya. Oh iya, luasnya itu Singapura itu luas sekarang berapa ya? Sekitar 700. 600, iya. Udah Pernah ngitung. 700 km persegi. Yes, yes, yes. Ya kan, Jakarta lebih gede ya. Nah, kalau kita lihat, jadi tahun lalu ketika pandemi ini terjadi, sebenarnya Singapura itu sudah siap karena mereka punya pengalaman menghadapi SARS tahun 2003 di mana Singapura itu harus di lockdown selama 2 bulan. Ya kan? Dan akhirnya mereka membangun infrastruktur untuk mempersiapkan diri. Jadi selama 17 tahun mereka sebenarnya udah nungguin tuh. Kapan Ini kapan nih terjadi nih? Iya, Ya kan, dan ketika terjadi mereka udah siap gitu. Tapi sempat kebobolan juga gitu. Nah, bulan Maret tahun lalu pemerintah Singapura sudah melihat bahwa ini bakal lama kayaknya, ya kan? Dan karena itu mereka sudah mulai membentuk tim vaksin hunter. Jadi sudah ada satu tim yang dibentuk untuk mencari vaksin yang bisa dipakai untuk Singapura. Populasi, ya. Ya kan? Lalu kemudian bulan April itu mereka sudah mulai hunting tuh. Hunting ke beberapa proyek dan akhirnya bulan Juni itu mereka menentukan 3 jenis vaksin. Jadi mereka udah bayar DP. Ya kan? Waktu itu vaksinnya belum jadi nih. Yes. Tapi tim ini tuh terdiri dari ahli yang udah tahu, ya kan, apa namanya, orang yang benar-benar yang paham gitu tingkat kemungkinan keberhasilan, betul, tingkat keberhasilan dari vaksin yang sedang dikembangkan. Dan akhirnya mereka memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk membayar DP 3 jenis vaksin. Pertama itu Pfizer, lalu kemudian Moderna, dan kemudian Sinovac. Gitu. Nah, Pfizer sama yang duluan mendapat EUA dari pemerintah Singapura itu adalah Pfizer. Dan Singapura itu adalah salah satu negara yang paling cepat melakukan vaksinasi dengan Pfizer. Bahkan lebih dulu dari Israel. Jadi pertama itu kan ini apa namanya Inggris, ya kan. Tapi Inggris ini sebenarnya disebelin sama orang Amerika, khususnya Dr. Fauci, karena approval-nya itu kayak formalitas aja gitu. Masa 1 minggu coba. Jadi mereka juga mungkin udah panik, ya udahlah dia bilang kita percaya aja sama Pfizer. Akhirnya mereka duluan kan. Ya kan, baru kemudian Amerika, lalu kemudian Singapura. Singapura itu bulan tanggal 22 Desember mereka udah mulai vaksinasi menggunakan Pfizer. Ya kan, baru kemudian Moderna itu di-approve bulan Maret dan April kemarin sudah mulai dipakai. Nah, Sinovac itu sebenarnya yang lucu Sinovac. Jadi pemerintah Singapura udah merasa cukup lah Pfizer sama Moderna. Tapi kan mereka udah bayar DP nih ke Sinovac kan. Iya. Akhirnya pemerintah Cina dubesnya itu meminta Sinovac untuk mengirim 200.000 dosis ke Singapura. Ya kan, ya udah sama pemerintah Singapura diterima aja, tapi kemudian diproses. Sampai sekarang itu approval-nya belum keluar. Padahal udah terakhir kan kemarin di WHO udah di-approve kan sampai
sampai sekarang itu belum, jadi numpuk aja tuh di gudang tuh Iya, iya, iya. Sinovac Kayak cadangan sih sebenarnya. cadangan, iya benar, jadi kayak cadangan aja. Kalau Tapi yang saya misalnya mau, Moderna atau Pfizer rada gagal, mungkin bakal pakai Sinovac kan. Mereka betul 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 banget, strateginya kayak gitu. betul betul banget. Jadi mereka simpan aja. Tapi kalau dari segi jumlah sebenarnya Pfizer dan Moderna udah cukup. Hmm. Ya kan? Tapi yang menarik sebenarnya kok bisa Singapura bisa dapat Pfizer lebih awal gitu. Dan ini sama seperti Israel. Jadi bulan Juni itu pemerintah Singapura lewat BUMN-nya, namanya itu Temasek Holdings, ya mengambil keputusan untuk membeli saham BioNTech 250 juta US dollar. Wow. Itu yang bikin barusan ada ini kan, ada Exactly. bahwa bakal dibangun pabrik di Singapura Di gitu. Singapura. Aku ngelihatnya tuh kayak, wow, Singapura kok ngambil ini strategis ya, ngambil strategis banget ya, bahwa soalnya populasi dia tuh udah cukup gitu. Benar. Artinya kalau misalnya untuk kebutuhan vaksinasi sekarang sih udah cukup, tapi mereka langsung mikir ke depan kan? Iya, itu dia. Iya kan? Ini kesempatan nih. Untuk Gitu. ambil Jadi langkah strategis lagi kan ini. Dan masa depan nggak perlu repot, nggak perlu kayak gini lagi. Exactly. Dan mereka menjadi hub untuk produksi vaksin Pfizer di Asia. Asia Pasifik ya mungkin. Asia Pasifik. Wow. Gitu. Nah, ini bentuk politik vaksin. Jadi mereka udah melihat ke depan di wilayah Asia ini tidak pasti kebutuhan itu tinggi. Ya udah. Jadi bulan Juni kemarin mereka beli sahamnya BioNTech. Mumpung masih murah pada saat itu ya. Iya. Tapi ini bakal kepengaruh nggak sih Mas sama waiver yang kemarin baru dinyatakan oleh Joe Biden gitu? Ya. Jadi, ini waiver sebenarnya menarik dan menurut saya ini juga sebuah kesempatan yang mestinya Indonesia itu bisa raih gitu ya. Tapi nggak tahu lah gimana elit kita gitu melihat kesempatan ini gitu. Cuman ini agak berbeda karena kan jadi BioNTech itu sudah menjadi milik Singapura, setengahnya sahamnya gitu. Jadi mereka nggak perlu lagi beli vaksinnya, license-nya, karena company-nya sendiri udah jadi milik Singapura. Ya kan, jadi nanti BioNTech akan mulai, jadi headquarter-nya akan pindah ke sini, ya, untuk Asia. Mereka akan bikin headquarter di Singapura, lalu kemudian mereka akan bangun fasilitas manufaktur yang sepertinya akan fully automated, industri 4.0 lah ya, macam-macam gitu. Dan mulai produksi tahun 2023 gitu. Dan kebutuhan vaksin ini bakal jangka panjang karena virus ini akan terus berada di sekitar kita gitu dalam waktu yang lama kan. Dan sekali suntik itu kan tidak selamanya kan bertahan imunnya kan. Paling lama juga 2 tahun, setelah itu kita butuh suntik lagi. Yes. Kayak ini kan vaksin norovirus influenza. Iya betul, flu shot gitu. Iya. Di sini saya kan rutin juga di shot. Betul. Mungkin, tinggal mereka, jadi karena mereka ini basisnya mRNA, jadi mereka tinggal pakai, kan mereka basisnya synthetic biology, jadi gampang untuk modifikasi. Iya. Saya kan di lab juga gitu kan, modify gene kan. Jadi kebayang banget sih ini. Ini sih sebenarnya bisa gitu praktis dan validasinya juga lebih gampang. Dan kontrolnya misalnya ada di modify tertentu juga tinggal modify aja. Jadi mau varian apapun juga bisa, tinggal kita lihat aja kan spike-nya mana nih muncul nih, ya udah kita di program ulang, di coding ulang gitu, ya udah kemudian di print out ya udah. Iya, kayak gitu sesimpel itu sebenarnya. Iya, basically gitu kan. Nah, saran saya sih Indonesia itu mestinya masuk ke sini juga, ke sektor ini gitu loh. Pengembangan biologi sintetik, karena teknologi ini bisa kita pakai tidak hanya untuk pembuatan vaksin, bisa untuk pangan, bisa untuk energi, bisa untuk macam-macam gitu kan. Gitu. Menurut Mas, tergantung panjang nggak perjalanannya sampai misalnya ini tergantung kemauan, memang tergantung keputusan politik, tapi sampai yes dan bisa infrastruktur kan di Indonesia punya masalah
prasyaratnya itu yang bermasalah kan, misalnya Iya, iya, iya. misalnya misalnya soal infrastruktur, soal penelitian, soal riset yang bahkan surveillance genomik aja di Indonesia yang seperti ini cuma bisa di 11 Betul, tempat gitu. Ini betul, sumbernya betul. dari itu kan, dan itu di Jawa sebagian besar gitu. Ya, Jadi ada masalah-masalah yang harus di nyampe dulu thresholdnya dulu nih, baru bisa next step kayak gitu. ya, Jadi, ya. jadi menurut saya sih mungkin nggak lebih kompleks dari sekedar membeli dan Betul. keputusannya, misalnya keputusan Pak Jokowi atau keputusan pemerintah yang melakukan hal yang sama kayak gini, tapi jalannya beda nih di Indonesia karena Ya, iya, iya. kondisi. Itu benar banget memang karena kalaupun kita mendapatkan patennya juga kita nggak bisa ngapa-ngapain karena patennya ini dalam bentuk coding aja. Ah, ya, ya, ya. perlu perlu infrastruktur, perlu diolah Sumber lagi gitu. daya manusia juga kan. Benar, benar. Nah, Tapi menurut saya justru di situ saya melihat ini sebagai sebuah kesempatan nah itu dia supaya momentum. untuk Indonesia bisa leapfrogging gitu. Hmm. Ya kan, jadi kita coba jadi salah satu kesempatan buat Indonesia di dalam mengembangkan apa namanya sains dan teknologi yang Yes, berkaitan dengan permasalahan publik, yaitu masalah kesehatan gitu. Jadi ini itu. semestinya bisa, ya kan? Artinya kalau misalnya pemimpinnya, elit politiknya tuh melihat uh, ini sebagai sebuah kesempatan, lepas dan tidak melihat hal-hal yang lain sebagai hambatan, ya kan? Ini akan sangat menguntungkan Indonesia ke depan gitu. Gitu Dan, menurut saya gitu. dan kita semua punya harapan itu ya. Iya Oh nggak? iya, iya. Tapi kan Iya ya nggak, Tan? ekspektasi kita kadang-kadang tidak sesuai dengan realitas dari kepentingan politik kan. Dan kita juga apa ya, selain untuk menekan kesadaran pemerintah, kita juga membangun network juga ya di lingkungan kita. Kita kan mungkin paham ya, mungkin paham gitu. Tapi kan kita sadar sebagian besar masyarakat eh, kurang bisa bayangin kan, ya Ya, kurang bisa bayangin ini kan. Ya kan lihatnya kan ya ya gitu kan, apa namanya, jalan tol bagus ya udah itu bagus gitu. Ya, iya. ya. Jadi apa ya, terilusikan sama infrastruktur lain gitu, bahwa Betul, betul, yang betul. yang Ya, nggak kelihatan yang penting ini kadang kita lupa gitu. iya, iya. Ya, Hmm. itu tergantung dari Persepsi kualitas ya. dan kapasitas rejimnya sendiri gitu Ya itu dia, sebenarnya kan. membangun persepsi. Tadi saya Iya, setuju banget. ah, ah. Pemerintah punya andil membangun persepsi di tengah masyarakat. Kadang kan soal masyarakat kacamatanya itu aja kan, di Betul, betul. rumahnya aja gitu. Oke, Mm-mm. hampir sejam, waduh nggak kerasa. Makasih loh Mas. Wow, iya, iya, iya. Kalau ngobrolnya enak gini nih, nggak terasa gitu. Mungkin next next time pengen sih ngobrol lagi kalau ada waktu, Siap. kita hubungi lagi. Tania ada Tania dari tadi ini apa, terkesima juga sama Mas Zulfikar. Iya. Oke, terima kasih Mas. Ini saya berhentiin Oke. recordingnya. Eh, terima kasih semua.